Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis research gap and state of art dari beberapa artikel penelitian. Adapun artikel yang saya analisis semuanya bertema literasi digital, baik yang dihubungkan dengan hasil belajar ataupun minat baca. Hal ini saya ambil dikarenakan ada satu peristiwa yang sempat viral di media sosial beberapa waktu yang lalu terkait dengan adanya sebuah challenge yang ditujukan kepada siswa SMA yang diminta untuk menyebutkan nama-nama negara di benua Eropa. Namun sayangnya siswa-siswa tersebut tidak mampu menjawabnya. Bahkan mereka menjawab dengan nama-nama kota yang ada di Indonesia. Baik, adapun judul-judul artikel yang saya analisis yaitu 1. Pengaruh penerapan literasi digital terhadap peningkatan pembelajaran siswa di SMP Negeri 6 Banda Aceh. 2. Pengaruh literasi digital dan minat baca terhadap motivasi belajar generasi Z. 3. Pengaruh literasi digital terhadap minat baca siswa kelas 5 di SDN 1 Dasantapen tahun pelajaran 2021-2022. 4. Hubungan penggunaan literasi digital dengan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin. 5. Pengaruh literasi digital terhadap prestasi belajar pada siswa SMP Pusaka Bangsa Karawang. 6. Literasi digital pelajar di Yogyakarta dari consuming ke prosuming literacy. 7. Pengaruh literasi digital terhadap prestasi siswa. 8. Hubungan antara kegiatan literasi dengan prestasi belajar siswa di SMP Negeri 107 Jakarta. 9. Pengaruh literasi digital terhadap pemahaman bacaan cerpen pada kalangan remaja pengguna media sosial aktif. 10. Pengaruh digital library terhadap minat baca mahasiswa. Dari artikel-artikel tersebut, saya menemukan beberapa research gap dari masing-masing penelitian. Yang pertama, Antoro dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa kegiatan membaca dan menulis tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan belajar siswa di SMP Negeri 107 Jakarta. Kegiatan literasi juga terus dilakukan, namun hasilnya belum sesuai harapan. Gap yang teridentifikasi adalah kurangnya penelitian yang menghubungkan jenis dan kualitas kegiatan literasi dengan hasil belajar siswa, serta kurangnya pemahaman tentang faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan ini. Kedua, Elpira pada tahun 2018 menyelidiki penerapan literasi digital di SMP Negeri 6 Banda Aceh dan tidak menemukan perbedaan efektivitas antara berbagai metode literasi digital yang digunakan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai pendekatan berbeda terhadap literasi digital yang dapat meningkatkan pembelajaran. Ketiga, Hamdani dan Rusdiah pada tahun 2022 menyatakan bahwa perpustakaan digital mempengaruhi minat membaca siswa. Namun, penelitian ini tidak menggali secara mendalam bagaimana pemanfaatan perpustakaan digital dikaitkan dengan pembelajaran umum. Kesenjangan ini membuka peluang penelitian lebih mendalam mengenai pemanfaatan sumber daya digital dalam konteks akademik. Selanjutnya, Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2024
menghubungkan literasi digital dan minat membaca dengan motivasi belajar Gen Z. Namun, penelitian ini tidak memberikan wawasan yang cukup tentang bagaimana faktor demografi mempengaruhi hubungan ini. Kesenjangannya adalah diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang bagaimana konteks sosial dan lingkungan mempengaruhi literasi digital dan motivasi belajar. Selanjutnya, Nurgiansah mengkaji dampak literasi digital terhadap prestasi siswa, namun tidak memperhitungkan faktor lain yang mungkin berkontribusi terhadap hasil pembelajaran. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian untuk mengidentifikasi variabel-variabel moderasi atau mediasi yang mungkin mempengaruhi hubungan ini. Selanjutnya, Rianto dan Sukmawati pada tahun 2021 menyelidiki literasi digital di Yogyakarta dan transisi dari konsumsi ke promosi literasi. Kesenjangan di sini adalah kurangnya penelitian yang menjelaskan dampak perubahan tersebut terhadap pola belajar dan perilaku akademik siswa. Selanjutnya, Siroj dan kawan-kawan pada tahun 2022 menunjukkan dampak kemampuan digital terhadap minat membaca siswa kelas 5. Namun, penelitian ini terbatas pada tingkat kelas 1. Kesenjangan tersebut adalah belum adanya studi longitudinal yang mengkaji dampak literasi digital di berbagai tingkat pendidikan. Selanjutnya, Setiawati dan kawan-kawan pada tahun 2021 menyelidiki dampak literasi digital terhadap pemahaman membaca generasi muda, namun tidak mempertimbangkan peran kebiasaan membaca offline. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian yang lebih komprehensif yang mempertimbangkan interaksi antara literasi digital dan tradisional. Selanjutnya, Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyelidiki hubungan pemanfaatan literasi digital di kelas 5 dengan hasil belajar siswa. Namun, penelitian ini tidak membahas penggunaan spesifik literasi digital dalam situasi pembelajaran. Kesenjangannya adalah strategi spesifik yang digunakan siswa dalam literasi digital belum diteliti. Yang terakhir, Yuda dan kawan-kawan pada tahun 2023 membahas dampak literasi digital terhadap keberhasilan belajar siswa sekolah menengah. Namun, penelitian ini tidak membedakan jenis literasi digital yang mungkin mempunyai dampak berbeda. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa diperlukan penelitian yang lebih mendalam untuk memahami dampak spesifik dari berbagai bentuk literasi digital. Kemudian dari artikel-artikel tersebut dapat diambil beberapa state of art. Yang pertama, kegiatan literasi. Studi yang dilakukan Amtaro dan kawan-kawan pada tahun 2021 menunjukkan pentingnya menilai aktivitas literasi dalam konteks sekolah dan dampaknya terhadap keberhasilan pembelajaran yang merupakan perhatian utama dalam pendidikan. Kedua, kompetensi digital. Elvira pada tahun 2018 dan Yuda dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa literasi digital dapat meningkatkan hasil belajar siswa dan perlunya memahami dan menerapkan teknologi dalam pembelajaran sehari-hari. 3. Dari sisi minat bacaan. Hamdani dan Rusdiah pada tahun 2022 dan Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2024 menekankan bahwa minat baca mahasiswa dan remaja dapat dipengaruhi oleh literasi digital yang semakin relevan dengan meningkatnya penggunaan media digital. Selanjutnya, dari sisi penggunaan digital library. Penelitian oleh Hamdani dan Rusdiah pada tahun 2022 memberikan wawasan tentang pengaruh digital library terhadap minat baca.
menjadi bagian dari tren yang lebih luas mengenai penggunaan sumber daya digital dalam pendidikan. Kemudian dari sisi motivasi belajar, Lestari dan kawan-kawan pada tahun 2024 menyoroti bagaimana literasi digital dapat mempengaruhi motivasi belajar Gen Z, yang merupakan segmen yang semakin penting dalam konteks pendidikan modern. Adapun dari sisi perubahan dalam literasi, Rianto dan Sukmawati pada tahun 2021 mencatat transisi dari literasi konsumsi ke prosuming, yang menunjukkan pergeseran dalam cara siswa berinteraksi dengan informasi di era digital. Adapun dari sisi variasi tingkat pendidikan, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Siroj dan kawan-kawan dan Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2023 menunjukkan pentingnya memahami dampak literasi digital di berbagai tingkat pendidikan untuk mengembangkan strategi guna memenuhi kebutuhan siswa. Demikian pembahasan mengenai research gap dan state of art dari artikel yang saya analisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.